kebijakan tentang pembinaan anak nakal. Masuk barak militer. Iya, bagus banget itu. Oh, Bro Norman setuju? Oh, setuju banget. Apakah seorang KDM memang berorientasi ke sana untuk 2029? AHY kan ada agak di tengah lah, nggak terlalu di bawah. Kalau Puan kan sangat di bawah nih, ya kan? Nah, kemudian di angka 7% waktu itu ada Gibran. Saya belum mau bicara Gibran. Nah, secara elektabilitas, apakah dengan moncernya KDM saat ini, kalau diadakan survei oleh lembaga survei yang kredibel, dugaan Bro, apakah KDM ini bisa langsung meroket nih, sampai ke angka 32% misalnya, ya kan? Berarti kan melewati Ganjar ini, ya toh? Akan seperti itu gak kira-kira? Terlepas apakah KDM ini berminat atau tidak untuk Pilpres 2009? KDM ini dia tuh sangat menghormati leluhur. Siapapun pimpinan kalau menghormati leluhur dia akan hebat. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Sehat selalu tentunya di hari libur ini. Saya Budi Smaurfil yang akan mengajak Anda mengantarkan Anda dengan sebuah diskusi hari ini yang seru, agak-agak panas. Ya, karena topiknya agak-agak panas ini. Ya, saya akan berdiskusi dengan relawan Jokowi. Tapi kita tidak sedang membahas tentang ijazah. Saya akan membahas tentang orang ramai sekarang membicarakan tentang munculnya Mulyono Jilid 2. Siapa dia? Kita akan mendiskusikan tentang fenomenalnya Gubernur Jawa Barat KDM, Kang Deddy Mulyadi. Dan sudah ada di sini ya Kanjeng Norman Sofyan Hadinegoro. Pak Kanjeng, apa kabar? Alhamdulillah. Saya nggak mau panggil Kanjeng lagi ya. Bro, Alhamdulillah. Ya. Awet muda. Awet muda. Kalau dipanggil bro, awet muda kita. Siap. Oke, siap. Nah, saya ingin komentar dari Bro Norman dulu ini. Ya, sebagai orang yang hampir 10 tahun menjadi die-hardnya Pak Jokowi. Tiba-tiba orang sekarang mengatakan muncul Mulyono Jilid 2. Bung Norman sepakat itu bahwa KDM ini adalah Mulyono Jilid 2. Pak Jokowi Jilid 2. Kontroversi loh gubernur ini. Gimana Bung? Iya, kalau saya melihat ya, arah ke sana tuh ada. Arah ke sana ada? Iya. Maksudnya arah ke sana ada tuh gimana? Artinya Mulyono kedua itu cara belusukannya, caranya itu hampir sama. Tapi yang kurang ajar ini, para penyinyir-penyinyir ini. Kalau melihat gubernurnya diam, nggak bekerja, dirasanin, dinyinyirin. Tapi kalau gubernurnya super aktif, dinyinyirin juga, dijelekin. Nah, ini saya udah diskusi dengan Bung Julpan Lindan, ini apa nih fenomena ini ya? Oh, teman lama Teman kayaknya. lama saya ini. Iya, ini dia bilang. Iya. Semua dinyinyirin. Nah, kita kan mau ngelihat ya, bahwa fenomena gubernur ini tidak semua gubernur. Dia memanage berapa sekarang ini? 50 juta ya penduduk. Ya, lebih kurang. Jawa Jawa Barat Barat adalah provinsi dengan populasi penduduk yang terbesar Luar biasa. di seluruh Indonesia. Ya, dengan seorang Deddy ya. Ya, saya nggak kenal dia. Tapi ini menarik kok. Sampai luar negeri juga memberitakan beliau. Ada yang bikin lagu lagi. Lagu? Lagu untuk KDM ini. Arti kan luar biasa ini. Padahal baru berapa bulan ya jadi gubernur. Nah, memang saya lihat KDM itu memang dia beranjak dari budaya ya. Jadi untuk orang Jawa Barat dia paham benar. Alamnya, manusianya, kulturnya. Jadi sangat mudah bagi KDM ini untuk memanage. Bayangin aja ya, waktu baru jadi gubernur, kemarin di banjir, itu di Bekasi. Itu di Bekasi itu yang namanya sungai-sungai, rumah-rumah di pinggiran kali, itu dihabisin sama dia.
Dalam hati saya, ini nggak gampang. Ini nggak gampang mengerjakan ini. You tahu kan orang Indonesia, ya banyak preman di sini, banyak apa disikat sama dia. Ternyata Pak Dede ini nyalinya tidak kecil. Kita lihat lagi di puncak. Ya. Kita pernah dengar itu yang namanya apa kawin kontrak. Siapa punya itu? Ada hotel lagi. Hotel untuk oncor-oncor. Waduh, apa itu oncor-oncor? Iya pokoknya. Itu ternyata yang punya Habib palsu. Imam besar palsu. Imam besar palsu. Ya. Jadi saya munafik semua ya. Nggak ada yang sanggup. Nah, Bung ini kan adalah die hard relawannya Pak Jokowi. Iya. Tiba-tiba sekarang dengan segala aktivitas KDM yang mungkin mirip ya dengan gaya Pak Jokowi waktu awal-awal dari Solo kemudian ke Jakarta sampai menjadi presiden. Emang Bung Norman nggak keberatan tuh kok nama-nama Pak Jokowi diambil-ambil oleh KDM? Apa komentar Bung? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena Kayaknya Bung nggak konsisten ini. Udah mulai pindah ke lain hati. oh tidak, mana yang baik itu kita dukung. Mana yang bagus kita sampai pun juga di kabupaten manapun juga. Kalau ada figur-figur yang bagus ini, ya kita angkat. Jadi nggak keberatan ya? Enggak lah. Malah senang. Indonesia tuh butuh begitu. Kenapa? Ini pro rakyat masalahnya. Oh. KDM ini pro rakyat. Dia bela benar itu rakyat. Ya, dia paham benar kesulitan-kesulitan rakyat. Dia hadir. Ternyata yang komentar itu bukan orang Jawa Barat aja tentang KDM ini. Daerah-daerah lain sampai mengatakan, wah kalau bisa ini gubernurnya pindah ke sini aja. Nah, ini kan terjadi benturan, ketersinggungan. Dianggap gubernurnya mereka tuh nggak bekerja, itu masalahnya. Iya kan? Pernah di Jawa Timur itu gubernurnya disindir sama rakyatnya. Disindir sama rakyatnya. Ya. Nah itu. Jadi memang KDM ini, Bro Norman, memang orang akhirnya tiba-tiba, ada sosok Pak Jokowi lagi nih, versi Jawa Barat, kan begitu. Nah, sama kayak Pak Jokowi juga, kontroversi, banyak juga yang tidak suka, kemudian dinyinyirin. Sekarang udah mulai dinyinyirin. KDM juga bahkan oleh Rizik Sihab, ya kan, dianggap ini gubernur yang tidak mengerti agama. Paling anti tuh. Iya, iya kan. Itu yang kejadian di Purwakarta tuh dulu. Orang yang menyalahguna, yang tidak paham agama, bahkan ada tuduhan ini Jawa Barat akan menjadi seperti banyak patung, ya kan? Dihancurin patung Dihancurin. Itu kejadian di Purwakarta itu. Jadi Bro Norman tidak melihat bahwa Pak Jokowi kan nggak seperti itu juga. Ya. Jawa Barat itu sebenarnya dulu itu basisnya mereka. Basisnya kelompok-kelompok ekstrim itu. Binaan habis Rizik. Jadi kalau masa-masa datang ke Jakarta dari sana semua. Dari Jawa Barat paling banyak. Jawa Barat sama Banten. Berarti kenyinyiran Rizik Sihab itu sebenarnya bukan karena KDM ini mengganggu misalnya menertibkan tempat oncor-oncor tadi ya kan. Tetapi juga karena dianggap wah kalau misalnya KDM seperti ini masanya dia yang akan berpaling semua ke KDM gitu. Kalau saya melihat dengan adanya KDM ini jadi gubernur ini, udah mulai sangat berkurang itu. Udah mulai luas, udah mulai masyarakatnya, rakyatnya udah mulai melek mata. Oh, ternyata kita diginiin. Masa sesama satu agama dibilang kafir. Nah, makanya berani banget itu Pak KDM kita nih. Kalau bisa khotbah Jumat jangan ada orang-orang kayak gitu, dilarang. Itu berani loh itu. Oh ya, KDM ngomong begitu? Ngomong begitu berani. Maka saya bangga melihat ini. Lawannya habis Rizik gitu. Bagaimana tanggapan Bro Kanjeng tentang gubernur konten? Justru ini sangat menguntungkan KDM. Kenapa?
Oh, dia sudah rintis sebelum jadi gubernur, waktu dia jadi DPR udah rintis. Gubernur Pro kok rakyat itu. konten mulu kan Iya. gitu. Tapi efeknya luar biasa. Seluruh Indonesia melihat konten dia. Dia kalau nggak mau jadi gubernur, nggak mau jadi apa, dari itu aja udah hidup. Dari konten saja, udah nggak ada masalah. Ya kan dibandingkan gaji gubernur ya, sama konten. Apalagi sekarang ini, jadi gubernur, ya kontennya jalan terus. Ya. Jadi di situ hanya orang nyinyir saja yang ngomong gubernur konten, terus apalagi macam-macam tuh nyinyirnya tuh. Jadi menurut Bro Norman dengan kinerja di tahap-tahap awal di bulan-bulan pertamanya apakah KDM menjabat sebagai gubernur ini di tangan KDM ini Jawa Barat akan jauh lebih berubah dan jauh lebih baik. Sangat berubah total. Satu contoh ya, bagaimana terobosan-terobosan beliau itu juga sudah banyak ditiru di daerah-daerah. Contoh masalah pajak, udah 11 provinsi itu, udah niru. 11 provinsi sudah 11 provinsi meniru sudah gebrakannya KDM. KDM. Tapi banyak juga yang nggak suka Oh, ya pasti, gubernur-gubernur itu yang pasti. lain. Kelompok nyinyir juga tuh, oh, paling getol itu, benci banget itu. Ya kenapa? Karena nyinyir punya calon juga. Iya, iya. Yang akan datang gue melulus calonnya ini. Nah, kebijakan tentang pembinaan anak nakal. Masuk barak militer. Iya, bagus banget itu. Oh, Bro Norman setuju? Oh, setuju banget. Kalau dulu kan ke pesantren, kemana? Nggak mempan juga. Tetap aja bebal juga, anaknya tetap juga ngelawan. Begitu kalau di barak militer, diajarkan baris berbaris, diajarkan masalah tentang cinta merah putih, diajarkan disiplin, diajarkan etika. Sampai ada setelah selesai mereka itu nggak mau pulang. Oh, berarti betah. Kalau bisa, saya mau sekolah. Apa pasti KDM bilang? Ya kalau kamu nggak pulang ya dan nanti sekolah di sini aja nanti saya biayain. Kan luar biasa. Oh, sampai begitu? Iya. Luar biasa, nggak ada tuh gubernur lain kayak gitu. Benar-benar out of the box ya. Betul. Terbuka loh. Style leadership dari KDM ini. Itu. Jadi luar biasa kalau saya melihat ya. Jadi banyak sekali program-program itu. Program-program masalah budaya. Ya kan. Tentang alam. Satu contoh misalnya sungai-sungai itu sekarang. Dibenahi semua. Bahkan dipekerjakan orang sana juga. Luar biasa. Kita lihat 1 tahun ini kayak apa jadinya kalau kita Kalau kesana. ada tuduhan KDM itu di sana tuh seolah-olah memarginalkan Islam dengan mengedepankan budaya wiwitan, itu gimana tanggapan? Oh tidak ada. Itu budaya kok. Ya gimana tanggapan Bro Norman? Apakah itu akan bisa merubah seorang KDM karena ada protes tekanan dari ormas-ormas yang katanya Ormas nyinyir. Oh, itu Kasih tahu tuh ormas itu ormas nyinyir itu. agama loh Bro Norman. Apapun nyinyir itu. Nyinyir ya? Nyinyir. Ini pasti kelompoknya habis gijik nih ngomong gitu tuh. Geng-gengnya nih. Ya. Dicari-cari kesalahannya, dicari-cari. Kira-kira KDM ini akan didukung oleh warganya, rakyat Jawa Barat, ketimbang apa yang dihimbau oleh yang disebut nyinyir tadi? Rakyat Indonesia bukan Bukan lagi Jawa aja. Barat? Iya, dilawan sama aja nih kita lihat. Oh, Dilawan itu. Kenapa? Karena di daerah juga merindukan gubernur seperti kayak KDM ini. Belum nemu lagi. Ya mudah-mudahan nanti nongol di gubernur yang lain ya. Karena gubernur juga kan gengsi kalau mengambil-ngambil niru-niru ya. Saya nggak perlu gengsi, kalau bagus kan nggak ada masalah. Orang tugas melayani rakyat kok. dan kayaknya semua gubernur berusaha untuk mencari perhatian juga untuk melakukan kinerja-kinerja yang produktif turun ke masyarakat seperti Iya. itu. Ya kan? Contoh kayak Gubernur Jakarta Pramono Anung kan juga setelah melihat gebrakan-gebrakan KDM mulai banyak juga turun ke lapangan. Jadi Ya turun, tapi banyak hikmahnya ya. Nggak ada terobosan. Oh, nggak ada terobosan. Ini kan yang kita bicarakan ini terobosan. Pramono nggak ada terobosan Belum. sampai detik ini. Belum, itu monoton. Saya orang Jakarta loh. Kalau transportasi gratis biasa bagi saya. Biasa. Bukan terobosan. Bukan terobosan, dilakukan sebelum-sebelum juga ada melakukan itu kok. Tidak ada terobosan. Jadi ngambang.
Ya. Bukan DKI saja, tempat lain juga. Nah mudah-mudahan tempat lain juga kan lagi cari celah kelihatannya ya. Jadi yang kita pantau ini mana yang bagus itu kita angkat, kita rawat, kita bela. Oke. Itu. Kembali kepada julukan tadi, Bro Norman, bahwa ini adalah Mulyono kedua. Ya, pernah ngobrol dengan Pak Jokowi nggak, Pak? Ada prototip Bapak di ke Jawa Barat, pernah nggak? Terus apa komentar Pak Jokowi? Belum, saya belum sampai ke sana. Oh, belum sampai ke sana. Tapi itu pasti terpantau. Terpantau oleh Pak Jokowi. Seperti satu contoh misalnya, Pak Jokowi kan pernah masuk gorong-gorong. Iya. Ya kan? Itu kan terkenal sampai sekarang ya kan, yang dianggap pencitraan dong. Ya. KDM masuk kali. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi itu kan. Pakai kaos singlet lagi. Pakai kaos singlet itu. Iya. Itu parah banget itu. Itu bukan pecintaan, memang begitu wataknya KDM itu seperti itu. Jadi Indonesia butuh pimpinan seperti ini sebenarnya. Seperti ini hebat Pak Prabowo ini. Pintar dia. Pintar milih orang ya. Padahal kan dulu KDM ini kan dari Golkar. Iya, Golkar nggak bisa memanage kok ini. Banyak kadernya hebat nggak bisa manage. Jadi ya saya maaf ngomong ya, ke Golkar juga nggak bisa melepaskan ke birokrasinya kayak apa gitu. Kalau saya melihat Gerindra nih ya, ini udah masuk Gerindra kan dia, total. Saya kalau bisa sih gubernur-gubernur yang dari Gerindra itu ya adopsi punya KDM itu. Program-program KDM diadopsi di daerahnya. Yang sesuai di daerahnya gitu. Kalau tentang preman, tentang anak kenakalan, itu seluruh Indonesia sama. Kenapa nggak diambil itu? Sebenarnya kuncinya ya di gubernuran itu kan ada namanya Tripida, ya kan? Gubernur, Kapolda, Pangdam, ketiga ini. Kalau ini kompak, enak ke bawahnya. Nah kadang-kadang nggak kompak. Kadang-kadang malah dinyinyirin sama partai politik. Di DPR, diganjel di DPRD. Seperti itu. Nah, gimana tanggapan Bro Norman ketika respon KDM di dalam rapat paripurna, kemudian PDIP walk out, ya toh? Nggak peduli dia, tetap aja jalan terus. Saya lebih peduli apa kalau rakyat yang walk out itu lebih berbahaya buat saya. Betul. Itu betul. Betul itu ya? Betul. Artinya dia pro rakyat kok. Masa segala-galanya DPR itu turun dong juga DPR. Dia kan dibayar uang rakyat itu. Kalau dianggap menabrak aturan, prosedur, tata kerja, birokrasi yang selama ini menjadi rules mereka, itu menurut Bro Norman apakah keadaan juga nggak tertib administratif atau nggak disiplin juga, gimana? Jadi begini, KDM ini kan orang lapangan, bukan orang di bawah meja, belakang meja ya, orang lapangan. Latar belakangnya juga aktivis, HMI ya kan? HMI, ya kan? Kita melihat aja waktu membangun Purwakarta kayak apa tuh hebatnya. Bupati Purwakarta. Iya, di Purwakarta ya waktu bupati itu. Luar biasa. Itu diganggu. Tapi kan orang dulu melihat Pak KDM ini kan sebelah mata. Ya kan. Ternyata di balik itu emas ternyata ini. Makin dikosok, iya, makin mengkilat. Iya. Ternyata diberi kesempatan dilaksanakan itu. Dilaksanakan. Dan dia cinta banget dan dia setia dengan pimpinannya. Sampai kan ada si nyinyir ini bilang, wah ntar lu mau jadi presiden kan begitu kan? Ini gajah udah cari curi star dia bilang. Nggak, apa? Saya belum mau sampai ke sana dulu. Oke. Nanti saya akan ke sana. Oke. Kalau seandainya ya, kalau kita anggap artinya rakyat merasa ini baru pimpinan, ini baru gubernur, ini baru kepala daerah. Seandainya 38 gubernur kita seluruh Indonesia gayanya seperti KDM, tentu sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Dengan mungkin persoalan-persoalan daerah kan bisa langsung dapat tertangani dengan baik ya. Benar. Tapi kenapa ada sebagian gubernur juga merasa wah itu merusak pola kerja gubernur, kan ada aturan yang nggak seperti itu katanya. Itu gimana? Jadi gini, baru sekarang ini Pak Prabowo ini dengan gaya kepemimpinannya itu kan komando.
sistem komando. Jadi gubernur itu adalah bupati, wali kota kan nggak bisa seenaknya seperti dulu. Ada gubernur. Ya, gubernur dalam aturan kita masih perwakilan dari pemerintah pusat. Nah, Wakil pemerintah anggaran pusat, iya. ya. Nah, kalau gubernurnya paham itu, berarti kan dia harus banyak memberikan program-program yang into rakyat. Nah, tentunya apa? Ya kita lihat KDM aja lah, contoh itu. Itu jelas kok, pengirikan biaya dan segala macam. Nggak mengamburkan uang, ya kan? Tamasa, wisata anak sekolah udah nggak boleh ada. Itu banyak ditekan itu. Masalah pajak, jelas kok. Jadi masalahnya gubernur kita ini kadang-kadang gengsi untuk mengambil program orang. Kenapa mesti gengsi? Ya itu tadi. Tapi juga berbuat nggak bisa di wilayahnya, tetap begitu-begitu aja. Iya, iya. Kalau memang ada peluang ngentit ya ngentit itu pasti. Loh iya. Kan larinya ke sana tuh nanti. Apa yang sebenarnya, kalau menurut pengamatan Bro Norman ya, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi atau motivasi dari KDM ini untuk melakukan gaya kepemimpinan seperti yang dia tunjukkan sekarang? Ada juga mengatakan itu gubernur bekerja ugal-ugalan gitu. Ada juga yang menilai seperti Iya itu. itu nyinyir. Jadi gini, KDM ini nggak pernah ada di kantor. Ya sebagian orang menuduh lagi ngonten katanya gitu, Pak. Ya itu tadi. Karena begitu luasnya Jawa Barat, dia mau turun. Mau turun, berarti dia turun ke bawah. Kesulitan-kesulitan yang terjadi di wilayahnya. Problemnya kan macam-macam itu masyarakat. Problem banjir, problem yang lain, Pengangguran khususnya. pengangguran. Itu dicarikan. Dan itu juga KDM itu juga tidak ada jarak dengan rakyat seperti Pak Jokowi ke masyarakat, nggak ada jarak. Ngomongnya ceplos-ceplos saja. Dan berani nantangin orang nggak ini, yang nggak sopan nggak apa di depan umum. Iya ya. Itu unik loh. Makanya Kalau kita sering lihat konten gue bilang ini orang nyalinya KDM itu, gede banget ini. bahkan ketika berdebat dengan anggaplah pedagang, sopir ojek, Bener. ya kan, itu berani berdebat nggak? Kalau orang sudah jadi pejabat, apalagi selevel gubernur, Takut kan dia kan rata-rata bukan takut bro, jaim kata istilahnya, jaga image ya kan, paling dilihatin doang. Kalau KDM itu benar-benar berani berdebat, Berani. ketika ditentang pun bahkan dengan argumen yang lebih keras lagi, Dan logis. seru juga gitu loh. Makanya kan nggak ada yang seperti itu. Jadi Bro Nurwan udah jatuh hati juga nih kayaknya dengan KDM. Untuk saat ini saya pegang itu. Jadi gubernur Indonesia, gubernur terbaik Indonesia. Wow, apa nggak terlalu prematur itu Enggak. penilaian itu? Nah kita lihat hasilnya tahun ini, akhir tahun. Ini kan sudah dirintis. Nanti kan dievaluasi. Oh ternyata pajak pemasukannya sekian. Ini kan dievaluasi. Betul, betul. Oh ternyata anak sekolah ini efektif, ternyata diginiin. Tawuran berkurang. Tahun berkurang, terus nggak boleh begadang malam. Iya. Itu kan sederhana kan sebenarnya. iya. Tapi masuk di akal gitu loh untuk orang Indonesia. Coba nggak boleh begadang malam. Nah, itu. sih memang. Kalau sekolah harus dari pagi jam sekian, ya kan? Nanti dia mau rubah itu. Semua itu untuk kepentingan rakyat, untuk kedisiplinan. Nah itu banyak nanti yang gratis-gratis itu banyak tuh. Gitu. Nah ini yang dilakukan oleh KDM. Tapi kalau di lain saya belum dengar. Saya nggak tahu ya. Mungkin di kabupaten sudah ada ya. Cuman belum keangkat aja gitu. Nah, sekarang kita masuk ke apa yang tadi Bro Norman jelaskan tentang beliau ini, KDM ini kan adalah sekarang kader Gerindra. Intinya binaannya Pak Prabowo. Ya kan, Pak Prabowo memberikan kepercayaan besar kepada KDM untuk ditunjuk sebagai cagup waktu itu ya kan, dan luar biasa hasilnya.
Pilkada Jawa Barat kemarin, KDM itu meraih suara lebih dari 70% dari populasi. Luar biasa. Dan tidak mengeluarkan uang banyak itu. Nah, artinya memang KDM itu sudah diinginkan oleh rakyat Jawa secara mayoritas. Nah, bekerja lebih kurang hampir 6 atau 7 bulan sebagai gubernur setelah dilantik, ya kan? Dan kemudian menjadi bukan hanya terkenal dan ditunggu kedatangannya di Jawa Barat, tetapi juga ditunggu gebrakannya oleh hampir sebagian besar kita di seluruh Indonesia. Ada kemudian tuduhan yang muncul. Oh, ini untuk 2029. Wah, ini berarti menjadi saingan bosnya nih Pak Prabowo. Nah, gimana Bro Norman melihat itu? Apakah seorang KDM memang berorientasi ke sana untuk 2029? Kalau saya melihat ya, KDM ini dia bekerja ya bekerja, nggak ada kaitan dengan politik. Ya, bersyukurlah Pak Prabowo memberi kesempatan kepada KDM menjadi gubernur. Kalau misalnya tidak jadi gubernur, ya tidak diberi kesempatan, baru dibilang konten. Ini malah mengangkat lagi jadi gubernur. Nah, itu akhirnya si Nyinyir ini udah macam-macam itu. Habib Rizik, Rocky Gerung dan segala macam itu pada menghina itu. Ya, saya melihat KDM ini sangat solid. Dia dipercaya, dia jaga itu kepercayaan. Maksudnya gimana? Dia tidak ada, dia mengatakan kok kepada di masyarakat, saya minta Pak Prabowo 2 periode. Berarti tidak ada keinginan ke sana dong dia. Dia setia kepada partainya. Minta 2 periode. Kalau misalnya elektabilitasnya tinggi, kan berarti peluangnya besar. Ya. Tetap nggak akan mau menurut Bro Norman. Saya rasa ini orang yang setia. Setia. Ini setia. Dia jaga amanat. Dan dia dekat dengan Pak Prabowo. Termasuk Pak Prabowo kelihatannya sayang tuh sama KDM ini. Kebetulan disayangnya orang hebat, ini masalahnya di situ. Iya. Jadi disayang ya? Disayang kok dia. Satu kebanggaannya Pak Prabowo. Salah satu gubernur yang hebat. Ya kan? Saya aja melihat ini nggak bosan-bosan tuh lihat kontennya. Dari zamannya 3 tahun yang lalu. Jadi kalau kita lihat circle-nya ya, Bro Norman ya, ini kita agak sedikit bercerita aja ya. Pak Prabowo, Pak Jokowi, ada KDM nih, ya kan? Kita nggak boleh lupa juga, waktu pemilihan gubernur DKI pada masa itu, ya toh, kan yang juga mendukung Pak Jokowi maju sebagai gubernur Jakarta kan salah satunya kan juga Pak Prabowo dari Gerindra, ya kan? Walaupun Pak Jokowi partainya PDIP pada saat itu, ya toh. Artinya Pak Prabowo itu sudah punya binaan yang akhirnya menjadi gubernur Pak Jokowi. Kemudian ada KDM menjadi gubernur juga. Nah, mungkin orang melihat jangan-jangan nanti Pak Prabowo KDM ini mengikuti jalurnya Pak Jokowi dari gubernur kemudian jadi presiden gitu loh. Nah, melihat pilkada 2012 pada saat itu, ya kan memang kenapa Pak Jokowi maju dan tidak mau bersaing dengan orang yang mendukungnya, kan beda partai. Persoalannya kan itu ya. Karena kan Pak Jokowi PDIP pada saat itu, Pak Prabowo Gerindra. Kalau KDM saat ini kan dia sama-sama satu partai. Persoalannya adalah apakah KDM nggak akan tergoda? Karena kalau dilakukan survei setelah 1 tahun bekerja sebagai gubernur Jawa Barat, bisa jadi mengalahkan elektabilitas Anies Baswedan misalnya, ya. Nggak ada apa-apanya. Bisa mengalahkan AHY misalnya. KDM itu nggak ada apa-apanya. Anies itu nggak ada apa-apanya. Memang Anies pernah jadi gubernur tapi dia nggak ada hasilnya. Saya bicara tentang elektabilitas loh, Bro. Iya, jadi gini, elektabilitas jangan Anda masukkan ke partai ya. Ya. Ini orang kerja. Kalau bisa 2 kali juga dia jadi gubernur. Biar nyata itu Jawa Barat itu seperti apa. Dulu kan Jawa Barat kan serem melihatnya. Basisnya agama yang ekstrim. Teroris dan segala macam masuk juga anti NKRI. Itu basisnya di situ semua.
Di Jawa Barat semua. Di Jawa Barat. HTI itu banyak di Jawa Barat. Basisnya FPI. Apalagi yang udah menjadi ormas terlarang kan sekarang. Iya, apalagi. Maka saya bilang Habib Rizik ini udah macam ompong lah, udah jangan aneh-aneh lah. Cukup dengan Deddy Mulyadi aja, cukup dengan KDM aja. Dan rakyatnya kompak. Jabar ini kompak. Kompak. Kompak ketika KDM atau kompak dari dulu Jawa Barat ini? Waktu Ridwan Kamil gimana? Setelah KDM. Oh, setelah KDM. KDM ini makin kompak, makin semangat rakyat Jawa Barat ini. Dia dapat gubernur yang bagus gitu. Gubernur yang memperhatikan rakyatnya. Coba kemarin pesta kemenangan sepak bola itu. Persib. Oh, buka apa? Pakai kaos aja sih gubernur. Seorang gubernur itu. Nggak ada gengsi-gengsi. Naik ke atas apa? Mobil. Itu kan bikin orang kagum. Orang kecil gila gubernur bisa begini kan gitu kan. Nggak ada perbedaan. Nah, oke, masalah elektabilitas. Ya kan? Kan Anies ya sampai sekarang kan dianggap salah satu kandidat yang cukup kuat elektabilitasnya. Walaupun dia sekarang ini nggak ada mainan, nggak ada partai, nggak ada juga jabatan dan seterusnya. Dengan munculnya KDM, menurut Bro Norman, ya kan, apakah otomatis market share ya, kalau kita bicara sebagai sebuah bisnis ya, market share-nya Anies akan disedot nih oleh KDM? Oh tidak. Anies ini sudah istilahnya terbentuk kelompok HTI ya, tidak ada di situ. Jadi susah. Nggak akan mungkin. Berarti Bro Norman ingin mengatakan Anies ini segmennya secara elektabilitas marketnya hanya itu aja. Itu aja. Orang yang berpolitik berdasarkan agama. Yang nyinyir-nyinyir di situ juga. Oh, nggak akan bertambah. Nggak akan bertambah. Jadi kalau Anies juga melakukan berkurang itu, Aha. makin jauh, makin terpental ya. Yang dia bilang perubahan-perubahan itu. Ya kan? Jadi dia bikin gerakan yang merusak, bukan gerakan yang membangun. Ini yang terjadi. Ini kayak yang lagi rame-rame nih, masalah tentang ijazah palsu. Sampai sekarang belum selesai urusannya itu coba. Pada urusan remeh-temeh saya bilang itu. Ini kan urusan remeh-temeh. Itu aja. Belum ada. Nah, terus ecek-ecek bahwa dia membangun resmikan jambatan di mana? Di Banteng apa di Banten? Aneh itu. Gua nggak tahu jambatan siapa, itu siapa. Aneh, dia pintar main gitu, itu pintar. Tapi dengan munculnya KDM Hancur dia. Hancur ya? Habis. Oke. Besok-besok bukan KDM aja, ada lagi yang nongol. Oke. Artinya kalau toh ya muncul nih, kita tidak bicara apakah KDM akan menjadi capres atau cawapres. Saya bicara elektabilitas. Ya. Dugaan atau forecasting kita tentang elektabilitas. Nah, bagaimana kalau dibandingkan atau disandingkan ya yang juga katanya cukup potensial untuk 2029 adalah AHY, gimana dengan KDM? Saya sangat sayangkan ya. Jadi jangan ngomong, kita ini belum ada setahun sih masalahnya. Jadi jangan ngomong tentang pilpres, diketawain. Yang ngomong pilpres itu orang yang harus kekuasaan. Yang kelompok-kelompok nyinyir ini. Ya disandingkan dengan AHY, nanti disandingkan dengan Gibran, kan begitu kan? Ini kan orang kerja. KDM itu orang kerja, jangan disodor-sodor, nggak mempan sama dia. Bukan, maaf bro. Yang saya masukkan tadi sandingkan itu bukan sandingkan dalam konteks pilpres, bukan. Apa? Jika dibandingkan elektabilitasnya nih, ya kan kita tahu kalau merunut kepada elektabilitas terakhir pada saat pilpres, ya kan setelah Pak Jokowi, Pak Prabowo itu kan ada Anies, ya kan, baru kemudian ada Ganjar, ya kan, dan seterusnya, dan AHY kan ada agak di tengah lah, nggak terlalu di bawah. Kalau Puan kan sangat di bawah nih, ya kan. Nah kemudian di angka 7% waktu itu ada Gibran. Saya belum mau bicara Gibran. Nah, secara elektabilitas, apakah dengan moncernya KDM saat ini, kalau diadakan survei oleh lembaga survei yang kredibel, dugaan bro, apakah KDM ini bisa langsung meroket nih, sampai ke angka 32% misalnya, ya kan? Berarti kan melewati Ganjar ini, ya toh?
Akan seperti itu gak kira-kira? Terlepas apakah KDM ini berminat atau tidak untuk Pilpres 2009? Saya rasa itu kepopulerannya sama dengan Gibran tuh nanti. Sejajar dengan Gibran. Masalah nanti. Berarti mau AHY kelewat? Oh jauh. Jauh? Jauh. Bro ini terlalu optimis sekali. Jauh. Saya juga kan pengamat, ngamati. Oke, apa yang membuat AHY kan juga sekarang bagus loh sebagai Menko, rajin turun ke lapangan. Bener. Ya, ketua umum partai. Ya kan? Bener. Anak muda, ganteng dan seterusnya. KDM kan bukan anak muda. Betul. Ya toh, bukan ketua umum partai. Betul. Kalau untuk partainya ya oke-oke aja. Nah, jika Untuk dibandingkan oke ya. dengan AHY dengan KDM, ya toh, Bro mengatakan jauh, AHY jauh kebanding sama KDM. Kebanding. Dasarnya apa? Ya kita bicara kualitatif ya, bukan kuantitatif. Kualitatif. Jadi aja. gerakannya KDM itu menyentuh hati rakyat ya masalahnya. Tersentuh. Tidak dibuat-buat. Itu maksudnya. Nyata nggak dibuat-buat itu. Bukan acting, bukan sandiwara, bukan pencitraan. Bawa gitu. beras ini, waduh, luar biasa loh. Ya, ada nenek-nenek lewat. itu kan sentuhan ya, sangat menyentuh. Sentuhan gitu loh. Ya kan, tanpa menggunakan fasilitas apa gitu. Ini nyata. Jadi kalau bicara populernya itu, KDM itu populernya bukan di Jawa Barat aja. Mendunia sekarang ini. Bukan lagi mengindonesia, tapi mendunia. Mendunia. Bung ini kok seperti berlebih-lebihan tentang KDM ini? Kalau saya ngomong, maaf ngomong nggak meleset. Saya tuh cinta kepada orang-orang yang baik. Cinta kepada orang-orang yang benar. Cinta kepada yang pro rakyat. Kalau KDM itu jelas, pro-nya itu jelas. Pro rakyat benar. Rawat paling bawah. Itu yang kita pakai. Itu yang seharusnya itu gubernur-gubernur yang lain meniru kayak gitu. Ya kan? Terlepas dari kontroversinya tetap AHY jauh dibanding KDM. Jauh. Saya banding taruhan. Ya. Oke. Baru saya masuk kemudian jika dibandingkan lagi ya, ini kita boleh banding-banding. Karena kan lagi moncer ya kan. Karena ini menjadi pembicaraan masyarakat. Boleh. Ya toh. Walaupun Pilpres masih jauh, tapi secara politik gak ada yang jauh. Ya, seseorang tokoh itu akan menjadi radar bursa kandidat Pilpres, entah dari capres atau cawapres ketika hasil survei muncul, kan begitu, ya kan? Nah, bagaimana dengan Mas Gibran, Mas Wapres? Nah, ini pasti sulit nih. Saya mau jawaban yang jujur dari Bro Norman ini sebagai relawan Jokowi, ya kan? Ya, Mas Gibran kan juga sosok yang ditakuti, ya, elektabilitasnya karena kan Mas Gibran ini kan representasi dari Gen Z, kan, milenial dan seterusnya, dan memang bekerja putra dari Pak Jokowi, ya kan. Tetapi juga ternyata ada KDM nih. Gimana? Bung melihatnya secara objektif seperti apa nih? Tingkat elektabilitas dan popularitas KDM kalau memang bekerjanya makin jelas ada feedbacknya kepada masyarakat. Jadi begini Bung, jangan Anda juga berpikir bahwa kalau misalnya KDM itu bagus atau misalnya yang lain bagus, jadi musuh. Jadi teman. Gibran itu sama sebenarnya. Gibran itu juga orang yang setia kepada yang ngajak. Dia nggak mau mendului, nggak mau aneh-aneh. Nggak ngoyo jadi orang. Jadi kalau sama KDM kayak gitu, seneng Gibran. Merasa tertolong kerjaan. Ini seru nih, penjelasannya seru nih. Iya kan? Coba lanjut. Merasa tertolong pekerjaan apa yang diinginkan oleh presiden dan wakil presiden. Seharusnya seperti itu. Yang sekarang ini yang baru bisa menerjemahkan program-programnya Pak Prabowo, ialah KDM sekarang ini. Nyata. Tentang kemiskinan, tentang korupsi, tentang apa lagi? Anak sekolah, tentang preman. Ada semua di situ. Makanya ini menjadi acuan kalau bisa ya. Ya, nggak bisa dibohongin kok, ini orang bagus. Jadi bukan ancaman buat Mas Oh Gibran? bukan, justru malah memperingan pekerjaannya. Mas Wapres? Iya.
Iya. Jangan, kalau orang politik kan melihatnya, wah ini lawan gua nih, kan begitu. Nanti kalau orang politik juga ngelihatnya, apalagi kelompok nyinyir, wah ini bisa lawannya. Enggak begitu. Pak Prabowo juga nggak sampai ke sana. Apa kata Pak Prabowo? Saya jangan dilulukan 2 kali, dia bilang. Kalau program-program yang Nggak berhasil. nggak berhasil kan gitu. Iya. Nah dibuktikan oleh KDM. Bapak 2 kali. Saya kerja keras di sini. Supaya program-program Pak Prabowo berhasil. Iya bisa ditiru juga sama yang lain gitu loh. Jangan lupa. Nah begini bro. Oke. Ini bisa dipahami ya, bisa ya? Ya. Oke. Saya melihat ada 3 orang tokoh muda di luar Pak Prabowo ya. Di luar Pak Prabowo nih. Anies juga saya keluarkan kan tadi. Nggak masuk hitungan. Mau ngomong apa nggak masuk hitungan? Masuk, oke. Ada Mas Gibran, ada AHY, ada KDM. Pak Prabowo ya kan, Pak Jokowi sebagai kingmaker nih mereka berdua. Walaupun ketua kelasnya sekarang Pak Prabowo ya kan. Ini akan condong akan kemana nih? Di antara 3 orang muda untuk mendampingi Pak Prabowo pada periode keduanya. Pasti bingung nih jawabnya. Enggak bingung saya. Oke. Gimana? Saya nggak bingung jawabnya. Jadi kenapa AHY ditempatkan di situ? Iya. Dia tidak bisa memberikan terobosan. Beda dengan KDM. KDM itu programnya terobosan. Yang nggak dimasuk jadi pikiran kita, loh bisa begini kan begitu loh. Satu contoh ya, mengatasi kenakalan remaja, kenakalan anak muda. Dia bikin sekolahan apa tuh? Ke militer itu. Itu nggak masuk dalam pikiran kita tadi. Apa Mas Gibran ada terobosan? Mas Gibran itu teknologinya, IT-nya nanti itu. Karena Indonesia akan ke sana semua itu. Berarti 2 orang ini adalah tokoh-tokoh muda ya. Yang Tokoh-tokoh yang terdekat Prabowo lah. Ya, kalau saya orang melihat dekat ya, Prabowo, bukan menyaingi Prabowo, yang terdekat melihatkan Prabowo. banyak terobosan-terobosan. Terobosan itu. AHY belum ada. Belum. Apa terobosan? Ini objektif ini. Apa terobosannya? Berdasarkan data. Data. Apa? Pertanyaannya. Sebagai Menteri Koordinator, apa terobosannya? Nggak ada. Dia hanya melaksanakan perintah Presiden. Hanya dasi, ya. Kita ngeliat, wah gagah banget kan begitu kan? Iya. Saya nggak ngelihat itu. Saya ngeliat terobosannya. Yang namanya Menteri Koordinator apa aja juga kalau begitu semua juga bisa. Kenapa belum dapat kesempatan aja? Saya juga bisa melakukan itu. Karena dia dapat kesempatan dipercaya Pak Prabowo ya kayak begitu. Tapi itu bukan sesuatu yang apa ya. Beda dengan KDM, dengan Gibran. Diam-diam loh. Kemarin Gibran ke Bengkulu tuh. Gak ada yang tahu kan? Di demo. Hah? Di demo kan? Apapun namanya. Di demo mahasiswa maksudnya. Itu biasa lah. Di kelompok-kelompok itu biasa. Biarkan aja. Nggak ada masalah. Nggak usah ciut. Itu tempaan juga untuk Gibran. Makin di demo makin matang gitu loh. Makin dicaci maki. Ya kayak bapaknya lah, contoh tuh bapaknya. Dan yang saya lihat videonya ya, pada saat di demo itu Mas Wapres kembali melakukan semacam respon ya, pada saat ketika Mas Wapres ini menjadi wali kota. Ya. Jadi kalau ada demo di Solo itu mahasiswa didatangin malah, didatangin, ya diajak bicara, kemudian dikasih, oke, ditampung nanti saya akan bereskan, kan selalu gitu. Pada saat demo kemarin di Bengkulu juga seperti itu bro. Datang, ya kan malam-malam tuh didatangin ke hotelnya Mas Wapres. Dia udah keluar Mas Wapres menemui ya para pendemo. Oh masalahnya, ada kelangkaan BBM, kami sulit mendapatkan. Oh itu bagus BBM. itu bagus. Kemudian atas perintah Mas Wapres gak lama datang bertruk-truk gitu ya, mobil tangki dan memenuhi seluruh. Kalau demo kayak gitu, saya suka itu dengan. bagian dari terobosan bukan? Iya dong, bisa menyelesaikan masalah secepatnya. Kan nggak gampang. Nggak lama bercetek datang gitu kan? Nggak gampang itu. Kenapa nggak gampang? Karena di bawah pun juga kadang-kadang nakal gitu loh. Perintah wakil presiden takut semua kan. Ini ya.
Kalau yang di demo itu kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat yang dirasakan, welcome banget kita. Jadi kita punya potensi yang cukup melegakan hati ya sebenarnya. Kita punya Mas Wapres, ada KDM misalnya. Ada lagi, mudah-mudahan ada KDM lain-lain lagi. Ada KDM. Saya KDM yakinnya, mudah-mudahan. Saya juga gubernur juga jangan ciut juga ya, saya ngomong begini. Gubernur yang lain, jangan pun juga KDM menjadi saingan, tidak. Saling mengisilah untuk kepentingan rakyat. Kalau memang itu bagus programnya, bisa dilaksanakan, apa salahnya kan? Nggak susah-susah lagi. Diadopsi, diprogramin. Contoh udah banyak orang ngambil programnya KDM di daerah-daerah. Aman, rakyatnya nggak protes. Bro Norman nggak akan khawatir nanti sebagai relawan Jokowi yang automatically kan berarti kan juga harus support dari Mas Gibran ya kan sebagai putranya Pak Jokowi. Nah tiba-tiba sekarang Bro Norman begitu antusias, begitu semangat ya memberikan semacam dukungan moral juga nih kepada KDM. Kan gitu loh. Bro Norman sebenarnya ke arahnya kemana nih? Bisa ditanyakan nanti oleh teman-teman relawan Jokowi yang lain. Iya. Sudah berpaling, sudah pindah hati ke KDM sekarang, bukan lagi ke Pak Jokowi, bukan lagi ke Mas Gibran misalnya. Gimana cara menjelaskannya? Itu yang ngomong pagi itu tuh pakai kacamata apa ya? Menurut saya. Kalau kita sudah bicara kebangsaan, kenegaraan itu tidak ada sekat. Nggak ada sekat. Nggak ada, wah Pak Norman sudah bela-bela. Nggak ada sekat. Kalau demi rakyat Indonesia, demi merah putih, siapapun juga yang melakukan kita dorong dong. Siapapun yang terbaik dan bekerja untuk rakyat itu maksudnya. Iya. Jadi kalau dia melakukan itu, apa namanya udah kemana ini? Ini kan otak kotor yang nongol. Nah inilah sekarang ini lagi ramai ini. Ya. Bukan berarti Bro Norman kemudian akan bikin lagi relawan KDM, nggak begitu? Nggak ada. Tetap sebagai relawan Pernusa, relawannya Pak Jokowi gitu. Iya, tegak lurus ya. Tegak lurus. Tegak lurus. Dan Pak Jokowi saya perintahkan relawan pilihannya untuk backup Pak Prabowo. Sekarang ke sana. Dan yang dilakukan KDM adalah dalam rangka membantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas negara. Betul. Menjalankan program-program pemerintah. Betul. Nyata itu loh. Masa nggak didorong? Nah, bagaimana dengan kita ikut mengamankan. Kalau ada yang sumbang tentang KDM, sih bisa mungkin kita kasih penjelasan. Meluruskan. Ini Jawa Barat luar biasa loh. 50 juta penduduk. Iya. Jakarta berapa itu? Jakarta 10 juta nggak sampai. Ya. Malaysia tuh berapa? Satu negara tuh, nggak sampai 10 juta. Masih Singapura. banyak penduduk DKI lah. Berapa negara itu yang kalau kita bicara negara ya? Mungkin satu Eropa kali ya kan? KDM itu memanage satu Eropa itu. Iya. Logikanya kan begitu. Dan dia dicintai oleh rakyatnya ternyata. Dan berkenan rakyatnya. Jadi kalau KDM digituin sama siapa itu yang ngelawannya bukan KDM, rakyat. Rakyat Jawa Barat. Lihat aja deh. Bukan Jawa Barat aja, rakyat yang ada di Maluku, rakyat yang ada di Riau, karena ngepen. Itu yang terjadi. Oke. Nah, dalam konteks baru ini saya masuk dalam konteks capres cawapres nih, ya kan? Tunggu, minum saya kan sambil minum ya. Ini saking bersemangat nih bro Norman ini luar biasa. Mudah-mudahan. Sayang kopinya nggak dibawa tadi. Ya. Nah gini bro, dalam konteks capres cawapres ya, dalam politik itu nggak ada yang lama bro. Betul. Ya kan, dalam periode waktu betul masih 4 atau 4,5 tahun lagi. Nah Pak Prabowo kan di satu sisi juga sejak awal pun sudah declare bahwa memang ada peluang untuk 2 periode. Ya kan, tetapi Pak Prabowo sudah membuat sebuah kriteria. Jika program-program saya nggak jalan, saya nggak akan mau. Jangan dukung saya. Saya begitu kan? tidak akan mau maju lagi. Benar. Ya, kan? Bukan nggak mau didukung, saya nggak akan maju lagi. Itu satria ya. Ya, oke. Nah, kita berasumsi program presiden kita dukung harus jalan lah, Ya. kan. Nah, Mas Gibran pun sudah declare juga. Saya kalau memang diminta dan dipercaya Pak Prabowo siap. Tapi kalau Pak Prabowo punya pilihan yang lain juga nggak ada masalah. Betul. Kan gentle ya toh? Iya. Ya kan. Nah KDM
juga saat dengar ya sudah punya pernyataan seperti yang tadi Bro sampaikan. 2 periode mintanya. Saya apapun yang saya kerjakan saat ini Untuk Raja Barat. untuk Raja Jawa Barat, kalau toh ada tingkat elektabilitas saya tinggi, saya tetap akan mendukung Pak Itu yang Prabowo hebat itu. untuk periode kedua. Itu. Artinya apa? Bung melihat atau Bro melihat siapakah kandidat yang akan dipasang lagi oleh Pak Prabowo? Kalau misalnya pernyataan Mas Gibran itu dipegang oleh Pak Prabowo, berarti nggak apa-apa ya, kan gitu loh. Apakah ke AHY atau ke kandidat yang lain? Begini, biarkan ini berjalan. Karena di Prabowo itu ada yang namanya partai-partai yang koalisi merah putih. Biarkan nanti mereka yang berembuk. KMP plus. Prabowo tidak sendiri. Prabowo bagus, hebat karena ada Kim Plus. Ya. Serahkan kepada sepanjang solid TBM karena yang bicara. Karena udah sepakat membangun negara loh. Siapa pilihannya itu nanti ditentukan bersama gitu. Ya kan. Tapi sekarang ini adalah kerja. Jangan dulu mimpi, wah udah ancang-ancang kayak Anies itu. Ancang-ancang kepengen ngerebut 2009 ya. Bikin manuver macam-macam ya Wah, kan. tanpa berdarah-darah. Ya. Bikin hoax, bikin segala macam. Kita tahu Kan kalau kita lihat tadi kan Bro menyinggung masalah ijazah palsu ya. Ah. Ya Pak, ijazah palsu Pak Jokowi. Salah satu diehardnya Anies kan Tifa itu kan. Itu kan diehardnya. Kan itu kelihatan nih dia ingin mendowngrade reputasi Pak Jokowi. Ada juga tuh aktivis HTI, pengacara yang pengacara HTI banget iya, itu. HTI banget. Iya. Itu kan juga loyalis berat Anies ya kan. betul. Artinya memang ada upaya-upaya untuk mendowngrade itu, kita nggak menuduh ya wah Anies Enggak, nuduh. Iya. yang Lu jangan takut kalau masalah gitu. aktor intelektual dari kasus ijazah palsu Termasuk ini. Tapi kan oknum-oknum- kita bisa menarik garis, Bung, ya kan? Ini kemana nih sih garisnya mereka? Oh, afiliasinya ke situ, ya kan? Dan itu sudah menjadi pembicaraan publik. Nah, dari saat sekarang ini. mereka sudah merintis itu. Nah, Siapa? sekarang merintis kelompok Anies ini, kelompok Merintis nyindir ini untuk merintis maju lagi maksudnya? 2029. Bagaimana? Tadi aja Bro Norman bilang, bagaimana Bro dengan jika dibandingkan dengan KDM? Oh, Anies jauh. Iya, begini maksud saya. Mereka merintis, mereka ini kayaknya masih yakin gitu. Makanya saya bilang jauh. Masih yakin bisa merebut tanpa berdarah-darah. Tanpa bekerja. Tanpa bekerja. Bikin hoax, jelekin Pak Jokowi, nanti jelekin Gibran, jelekin Prabowo, sekarang sudah ngejelekin KDM Mulyono kedua. Nggak ada masalah. Oh, jadi Bro Norman mencurigai ya? Ini mencurigai ya? Bukan mencurigai, memang iya. Silakan. Ini juga kerjanya aneh maksudnya? Kerjaan mereka. Oh, Masya Allah. Ya, tidak ada ke partai lain bergerak yang seperti itu. Mereka, kalau diusut mereka semua. Karena itu basis massa yang potensial ya, Jawa Barat ini iya. ya. Penduduknya besar sekali. Nah itu. Karena dulu di Jawa Barat itu basis PKS-nya kuat. Oh. Kuat PKS-nya di situ. Oh, PKS ya? Iya, Ya, PDIP ya. juga cukup kuat. Kan Ahmad Heriawan 2 periode. Iya, makanya. Kan di Jawa Barat. Sisa-sisa itu di Jawa Barat masih ada. Maka ini udah mulai terkikis dengan kehadiran KDM ini. Dengan program-programnya. Bukan monopoli politik ya, tapi program-programnya. Itu membuat orang kaget. Kembali lagi ke jati diri orang Jawa Barat. Dulu kan nggak punya jati diri. Masa sih Jawa Barat nggak punya jati Nggak punya diri? jati diri. Hati-hati Bro, bahaya pernyataan itu. Benar. Dengan adanya KDM ini, inilah KDM ini ingin mengembalikan jati diri. Kenapa? Sejarahnya Sunda itu kan luar biasa di situ. Zaman Tarumanegara, Galuh, ya kan? Salahkan negara. KDM ini dia tuh sangat menghormati leluhur. Siapapun pimpinan kalau menghormati leluhur dia akan hebat. Bahwa dituduh mendowngrade Islam misalnya begini. Kan KDM itu kan selalu suka sampurasun. Iya. Maunya apa tadi siapa?
imam besar. Iya. Assalamualaikum kan begitu. Iya betul, itu dan kan sekarang gaya apa, yang sampurasun, ya, itu. semuanya sampurasun. Pada waktu itu imam besar itu Ah. lagi berjaya-jayanya. Oh. Karena yang pegang pada waktu itu kalau nggak salah dari PKS gubernurnya itu. Ya Mak Herawan. Sekarang coba berani coba-coba. Disikat sama KDM. Dan kita dukung. Itu basis di situ. Nah, KDM dengan kerjanya yang bagus ini ya udah mulai berkurang. Nah, menghormati leluhur tadi ini kehebatan dia. Menghormatin alam. Siapapun yang menghormati leluhur, kayak Jepang, leluhur dihormatin. RT negara komunis, Iya. leluhur bagus. Jawa Barat, kuncinya hormatin leluhur, kembalikan lagi. Alam, segala macam. Ini kan enggak nih, alam dirusak di segala macam. Pot loncor-loncor. Untuk apa istilahnya tuh kawin kontrak. Enggak ada yang berani kan dulu kan. Megamendut kan terkenal untuk kawin kontrak kan dulu itu. Dan itu yang backup ternyata Kelompoknya ini Habib palsu. Balawi. Iya Balawi. HTI. Mau ngomong apa lu teriak-teriak tentang itu? Jadi itu tadi. Kayaknya dulu nggak ada yang berani. Coba. Akhirnya bisa disimpulkan bahwa KDM ini memang Mulyono jilid kedua itu sangat pas. Pas. Dan Bro Norman pun menduga ya. Iya. Pak Jokowi pasti akan suka nih. Suka. Bu Jokowi suka yang begini. Suka yang begini justru Iya. ya. Bukan suka di atas meja, enggak, di lapangan. Coba lihat aja Pak Jokowi setelah nggak jadi presiden itu. Barangkali ya, jangan-jangan Pak Jokowi berharap ada Mulyono jilid 2, ada Mulyono jilid 3, jilid 4 sampai jilid 38 barangkali ya. Nah, lebih baik Mulyono jilid 2 sekarang. Kita ceritakan lagi Mulyono jilid 3, 4, 5. Nah, kita cari orang baik, orang bagus. Kita tunggu siapa lagi yang Siapa lagi? lahir ya. Apakah dari bupati? Apalagi dari wali kota? Harus nongol ini. Iya. Tidak harus gubernur gitu. Jadi seru juga ini ya. Iya. Jadi kita ingat Bro Norman, Mulyono itu kan sebenarnya kan nama kecil Pak Jokowi. Iya. Oleh sekelompok orang yang benci Pak Jokowi itu dianggap nama yang mengolok-olok. Akhirnya Ya, oleh publik mau dibenci lagi nih si KDM ini. nama Mulyono justru sekarang menjadi bagus gitu loh. Ya kan? Mulia. Kenapa kok publik tidak memberi penilaian misalnya atau memberikan gelar Jokowi jilid 2 tapi Mulyono jilid 2 kan seru gitu loh. Seru. Ya kan? Artinya Mulyono itu kan lebih membumi, humble ya kan. Nah, kalau tadi saya membayangkan seandainya dari Aceh sampai Papua muncul Mulyono 1, 2, 3, 4, 5. Wah, Indonesia bakal menjadi negara maju. Negara bukan lagi suatu mimpi, bukan lagi suatu retorika. Sepakat, Bu? Sepakat. Sangat. Karena kita ini gawinya luar biasa, hilirisasi. Asing itu melihat Indonesia itu kan macam-macam. Indonesia susah jangan maju gimana caranya. Ya dia melalui kelompok-kelompok nyinyir ini. Ada harapan ya kalau pimpinan-pimpinan daerah seperti KDM seperti ada apa? Kenapa? Dia pasti akan diprotes oleh rakyatnya. Kita misalnya setelah Pak Prabowo selesai anggaplah kita mendahului Tuhan, nggak boleh sih mendahului Tuhan, mendahului waktu lah ya. Ternyata Pak Prabowo sampai 2034 pun sudah ada nih cadangan yang bagus-bagus nih ya kan, yang benar-benar bekerja untuk rakyat. KDM ada Mas Gibran, anggaplah ada Mas Ahy juga misalnya kan gitu. Kalau Anda nggak usah kita sebut ya. Enggak masuk hitungan mata saya. Ada Mas Pram juga ya kan gitu. Enggak masuk hitungan. Oh, masuk hitungan juga. Enggak. Saya mencoba untuk objektif aja. Ada Mas Pram juga kan lagi nyari-nyari celah juga. Oh gitu. Saya seharusnya seorang DKI kan bangga dong. Punya gubernur. Kayak hanya saya bangga tuh dengan yang jadi gubernur DKI itu hanya Ali Sadikin, yang lain nggak ada. Iya kan? Ahok lumayan. Yang sebelumnya kan tidak dipilih oleh rakyat. Ini kita bangga tuh Pak Gubernur, Bupati yang dipilih oleh rakyat. Bukannya diangkat oleh DPRD. Kita bangga. Kenapa? Tarung dia. Rakyat yang pilih. Makanya kemarin itu kan saya marah banget itu.
yang oknum-oknum mantan purnawirawan itu minta ke Pak Prabowo Gibran di apa? Kacau kan dari kan? Nah itu. Itu isu sudah berlalu, Bung. Iya, tapi masih hangat, Bung. Sampai sekarang. Hangat masih. Gila. Nggak apa-apa. Kafil anjing menggonggong, kafilah berlalu. Udah jalan Ya aja. kan? Jadi bukan berarti saya ngedukung KDM, kan saya lihat realitas saja. Bukan berarti sedang pindah ke lain hati ya. Enggak. Tetap Objektif kok saya. menjadi relawannya Pak Jokowi yang mendukung lahirnya Mulyono berikutnya. Kita berkebangsaan aja lah. Kalau itu memajukan rakyat kita dukung lah. Ya kan? Apalagi dia ketat banget masalah keuangan. Masalah mobil dinas aja nggak dia pakai. Mobil dinas di gubernuran banyak tuh mobilnya. Malah disuruh jual-jualin. Malah dipakainya yang Mercy itu dipakai untuk ambulan apa gitu. Itu kan luar biasa. Iya. Baik, Kanjeng Pangeran Norman Sufyan Hadinegoro, ini luar biasa dan kita berharap ya, Amin. seapapun KDM dinyinyirin, dianggap kontroversi, tetapi Makin yang jadi, jelas makin jadi. rakyat Jawa Barat membutuhkan kerja-kerja seorang Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih, Bro Norman. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, ternyata ya kita punya harapan ada pemimpin-pemimpin yang modelnya seperti Kang Deddy Mulyadi ini, Gubernur Jawa Barat. Penuh kontroversi memang. Tapi kontroversinya Kang Deddy ini ternyata disukai oleh masyarakat karena memang banyak meringankan dan membantu masyarakat Jawa Barat dalam mengatasi persoalan-persoalan yang mungkin sejak lama nggak teratasi. Tapi Kang Deddy dengan caranya yang out of the box mampu kemudian mencarikan solusi. Dan tentu kita berharap sesuai dengan yang disampaikan oleh senior saya ini, kita berharap justru muncul Mulyono jilid kedua, jilid ketiga, keempat sampai 38, mungkin 100. Indonesia hebat itu kalau bisa begitu. Inilah harapan. Kita memang selalu membawa berharap, harapan itu kita jaga. Karena dengan adanya harapan itulah kita kemudian menjaga persatuan sehingga negara kita menjadi lebih maju. Demikian diskusi saya dengan Bro Norman. Kita bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk Raja Jawa Barat, Sampurasun.